Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Trinitas, dan yang menyapa kita ialah firman Tuhan yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Begini bunyi natsnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Trinitas atau Trinitatis. Konsep Trinitas atau ketritunggalan Allah sampai sekarang dan mungkin sampai sepanjang masa akan menjadi bahan diskusi yang tidak akan ada batasnya. Sebab ketika membahas ketritunggalan Tuhan, sama halnya kita memakai kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas, diperhadapkan dengan hal yang tidak terbatas. Injil Yohanes sangat menekankan keilahian Tuhan Yesus Kristus, sehingga sangat terasa bagaimana Injil ini memperkenalkan Tuhan Yesus dari sisi keilahiannya, yang diperhadapkan dengan respon manusia terhadap Yesus Kristus sendiri. Termasuk dalam perikop khotbah ini, dinyatakan bahwa Yesus berasal dari atas atau dari surga, dan posisinya di atas segalanya. Jadi kalau ada pribadi yang disebut di atas segalanya, tentu saja itu ialah pribadi yang maha kuasa, yang patut dimuliakan dan diagungkan. Jadi siapa Yesus itu? Ya, Yohanes memberikan keyakinan yang pasti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang dari surga, turun ke bumi dan berada di antara manusia untuk mempersaksikan dan menyelamatkan manusia. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain sesamanya manusia. Oleh karenanya Tuhan sendiri yang datang memberikan keselamatan itu kepada manusia sebagai anugerah atas kasih-Nya kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita ini disebut Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh Kudus. Tentang Allah yang mengutus putranya, Alkitab adalah kesaksian yang paling valid yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hadir dan datang dari atas. Dia adalah Allah yang maha kuasa dari tiga pribadinya yang dinyatakan bagi dunia. Kedatangan Allah ke dunia berasal dari keilahiannya itu, menjadi satu-satunya jaminan akan keselamatan. Kehadiran Yesus Kristus di dunia adalah kehendak Tuhan Allah sendiri, bukan atas kehendak manusia. Kedatangannya dari atas, yakni dari surga, merupakan anugerah Tuhan Allah bagi umat manusia. Sebab kedatangannya untuk keselamatan umat manusia atas upah dosa yang tidak dapat diperoleh manusia dari yang lain. Pada saat manusia sibuk mencari harga diri dan kedudukan terhormat atas dunia ini, pada saat itu jugalah Tuhan Allah
turun ke dunia yang fana ini dalam rupa manusia untuk memurnikan kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya Tuhan Allah juga mengaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan roh Allah sendiri, roh yang tidak terbatas, roh Allah yang dianugerahkan sebagai Parakletos atau penolong. Penganugerahan Roh Kudus adalah bukti pertolongan kasih Tuhan yang menolong murid-murid Tuhan Yesus dan seluruh umat yang percaya, umat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu tidak terbatas, sebagaimana Tuhan Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus yang menolong murid-muridnya dan seluruh umatnya untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Allah. Sebab Roh Kudus itu mengetahui persis apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Sebab Roh Kudus itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Roh Kudus menjadi anugerah yang tidak ternilai harganya, sebagaimana pengaruh Roh Kudus atas diri manusia, yakni akan kebenaran dan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ketritunggalan Allah merupakan satu konsep misteri kemahakuasaan Tuhan yang tanpa batas itu. Allah Trinitas sesungguhnya adalah misteri yang amat sulit dipahami oleh akal budi, oleh kemampuan kita yang sangat terbatas. Bahkan Bapak Gereja yang bernama Agustinus menyatakan, si comprehendis est Deus, yang artinya jika Anda memahaminya, itu pasti bukan Allah. Jika seseorang memahami Allah Trinitas, itu pasti bukan Allah yang sebenarnya. Ungkapan itu ingin menekankan bahwa manusia tidak mungkin mampu untuk memahami Allah itu sendiri. Agustinus juga pernah bercerita ketika dia memikirkan tentang ketritunggalan Allah, tapi dia tidak mampu untuk menerjemahkan ketritunggalan Allah itu. Suatu hari dia berjalan-jalan di tepi laut sambil memikirkan misteri Trinitas. Di sana ia melihat seorang anak kecil sedang bermain kerang laut. Anak itu menggali lubang di pasir, berjalan ke arah laut, mengisi kerangnya dengan air, lalu menumpahkan air laut itu ke dalam lubang galiannya. Agustinus lalu bertanya, "Nak, kamu sedang apa?" Anak lelaki itu menjawab, "Saya mau memindahkan air laut ke dalam lubang ini." Lalu Agustinus berpikir sama seperti anak tersebut. Itulah yang sedang saya coba lakukan. Misteri Trinitas bagaikan lautan yang tak terbatas. Dan saya tengah berdiri tepi lautan itu, berusaha memasukkan semua misteri yang tak terbatas tersebut ke dalam pikiran saya yang sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep Trinitas tidak akan muat jika dimasukkan dalam kerangka logika umum. Juga tidak dapat sepenuhnya dianalisa oleh akal kita. Namun tak ada alasan untuk menganggap Trinitas hanya sekedar penemuan para teolog. Pernyataan bahwa Allah yang esa menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus semata-mata adalah usaha menjelaskan ajaran Alkitab itu sendiri. Tuhan Allah Bapa yang memperkenalkan pribadinya sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan pribadinya menjadi manusia sekaligus putra Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut, serta anugerah Tuhan yang telah mengutus Roh-Nya yang kita kenal dengan Roh Kudus, yang menyertai dan menolong umatnya, merupakan wujud dari kemahakuasaan Tuhan Allah yang tidak terhingga. Wujud kasih Tuhan atas dunia ciptaannya, itulah Tuhan Allah dengan kemahakuasaannya. Tentangnya tidak seorang pun yang mampu merumuskan dengan komprehensif, sebab Dia yang adalah Tuhan ada pada posisi transenden sekaligus pada posisi imanen yang jauh
dan tidak terjangkau, namun sekaligus sangat dekat dan tanpa ada jarak, bahkan bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita meresponi tentang pernyataan Allah, kehadiran Allah di dalam ketritunggalan itu sendiri? Tuhan telah memperkenalkan pribadinya sejak dahulu kala kepada manusia. Bahkan manusia disaksikan oleh Alkitab begitu dekat dengan Allah. Namun manusia menolak Allah dan berpaling kepada si jahat yang memberontak melawan Tuhan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa yang menjadi kejahatan di mata Tuhan Allah, sampai pada saat Tuhan sendiri yang datang melalui rupa putranya, Yesus Kristus, manusia tetap saja menolak kesaksiannya akan kebenaran dan keselamatan. Injil Yohanes ini menyatakan bahwa tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Penolakan atas kesaksian itu adalah penolakan manusia terhadap Yesus Kristus dan sekaligus penolakan akan Tuhan Allah. Ada satu ilustrasi tentang seorang pendeta yang akan disambut pada satu gereja yang akan dilayaninya. Singkatnya, pada hari akan dilaksanakannya penyambutan pada pendeta yang baru itu, seluruh jemaat sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Penyambutan itu dilaksanakan pada ibadah minggu. Dalam persiapan penyambutan tersebut, mereka juga mempersiapkan kalung bunga yang akan disematkan kepada pendeta yang mereka akan sambut. Pada saat prosesi penyambutan, seluruh jemaat yang hadir berdiri di tempatnya masing-masing dan dengan semangat mereka menantikan iringan prosesi memasuki ruangan ibadah tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang dengan pakaian yang sangat lusuh dan robek-robek berdiri di depan pintu. Melihat orang itu, spontan jemaat yang dekat dengan pintu itu menyuruh bahkan menarik orang tersebut untuk menjauhi tempat itu. Orang yang berpakaian lusuh itu pun menurutinya dengan senang hati. Setelah orang itu dijauhkan dengan antusias, jemaat menyambut barisan prosesi dengan iring-iringan yang sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Sampai iringan barisan prosesi selesai, mereka tidak tahu yang mana pendeta yang baru yang mereka sambut itu. Setelah tiba saatnya kata sambutan, penatua yang sekaligus menjadi liturgis pada ibadah itu menyatakan, "Kami mempersilahkan kepada Bapak Pendeta yang baru untuk memberikan kata sambutannya." Tiba-tiba serentak seluruh jemaat itu terkejut, sebab orang yang berjalan ke depan untuk memberikan kata sambutan itu ialah orang yang berpakaian lusuh yang mereka usir dari depan pintu gereja. Anggapan jemaat bahwa dia hanya seorang pengemis. Nyatanya dialah pendeta yang mereka akan sambut dan sudah nanti-nantikan itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah manusia merespon kedatangan Tuhan Yesus. Manusia tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Tuhan yang dinantikan sudah lama, bahkan dengan persiapan penyambutan yang sudah diaturkan sedemikian baiknya. Namun pada saat Yesus datang, dunia membencinya, dunia menolak kebenaran, dunia tidak mendengarkan kesaksiannya, bahkan menolak keselamatan yang dinantikannya sendiri. Seharusnya kita bersyukur bagi Tuhan atas kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Walau Allah Bapa diberontak dan Tuhan Yesus ditolak, namun Tuhan tidak hentinya mengasihi umat manusia agar seluruhnya beroleh keselamatan. Mempercayakan hidup kita kepada Allah yang menyatakannya dalam ketritunggalan itu berarti kita mau memandang kebesarannya sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai penolong, bahkan Dia ada hidup bersama-sama dengan kita. Allah yang kita sembah itu ialah Allah yang sudah menyatakan dirinya, dan itu
adalah Allah yang tidak terjangkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang sudah menyatakannya di dalam ketritunggalan itu sendiri. Kita udah rusak ini videonya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mempercayakan hidup kita kepada Allah yang sesungguhnya, yang sudah menyatakan dirinya melalui 3 pribadinya yang sudah diperkenalkan itu. Berarti kita sudah masuk ke dalam pernyataan pengakuan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak dapat kita ukur kekuasaannya. Dan itu adalah lebih logis ketika kita mengakui Allah itu, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan logika kita. Ketika kita mengakui Allah yang mampu dijangkau oleh logika kita, maka itu bukanlah Allah. Di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Allah Bapa, kita diberikan juga Roh Kudus, dan dialah Allah yang sebenarnya. Sebab yang utama bukan bagaimana kita memahami Allah dengan keterbatasan kita, tetapi yang utama ialah kita percaya, kita beriman bahwa Allah sungguh-sungguh mengenal dan memahami kita. Mari kita syukuri anugerah ciptaannya, anugerah penebusan dan keselamatan, serta anugerah pertolongannya yang sudah dinyatakannya melalui 3 pribadinya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selamat hari Minggu Trinitas bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan Allah menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk mampu menghidupi firman-Mu. Kami hidup di dalam kuasa-Mu, kami hidup di dalam keterbatasan kami, tetapi kami berada pada lingkup kuasa Allah yang tidak terbatas. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak dapat kami mengerti. Kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa memberikan pengertian dalam setiap kelemahan kami. Apa yang harus kami lakukan? Biarlah terus Tuhan yang menuntun kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.